Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya orang Jepang itu kelihatannya disiplin banget? Mulai dari antre dengan rapi, datang kerja selalu tepat waktu, belajar bisa super fokus, bahkan sampai urusan buang sampah pun, semuanya serba teratur. Seakan-akan mereka itu punya kekuatan super buat melawan rasa malas. Tapi, apa iya mereka terlahir lebih disiplin dari kita? Apa gen mereka beda? Ternyata jawabannya bukan itu. Mereka bukan lebih kuat, mereka hanya punya sistem yang bekerja, dan itu artinya kita semua, termasuk kamu, juga bisa menirunya. Kebanyakan dari kita percaya kalau disiplin itu soal niat dan kemauan keras. Kalimat-kalimat seperti, "Ayo dong, niat dulu baru bisa." Atau kamu harus kuat dong, lawan rasa malasmu. Pasti sering banget kita dengar. Kita diajarkan untuk berperang melawan diri sendiri. Seolah-olah rasa malas itu musuh besar yang harus ditaklukkan dengan kekuatan baja. Tapi sayangnya, cara berpikir seperti itu justru sering membuat kita gagal. Kenapa? Karena pada dasarnya, otak manusia itu dirancang untuk menghemat energi. Ibaratnya, otak kita itu pemalas alami. Kalau ada dua jalan, yang satu menanjak dan yang satu landai, otak kita secara otomatis akan memilih jalan yang landai. Itulah kenapa kita lebih suka scrolling media sosial daripada baca buku, lebih milih rebahan daripada olahraga. Nah, di Jepang, mereka sangat memahami sifat dasar manusia ini. Mereka sadar bahwa manusia itu gampang tergoda untuk malas. Jadi, daripada terus-terusan mengandalkan niat yang sering naik turun, mereka fokus membangun sebuah sistem. Sistem yang membuat hal-hal baik jadi lebih mudah dilakukan, dan sebaliknya, membuat kemalasan jadi lebih sulit dan merepotkan. Salah satu fondasi terbesar dari budaya disiplin di Jepang adalah sebuah filosofi bernama Kaizen. Mungkin kamu pernah dengar. Kaizen secara sederhana artinya perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, alih-alih pasang target besar yang bikin ngeri duluan, mereka memecahnya jadi langkah-langkah super kecil yang sama sekali tidak terasa berat. Contohnya, kamu mau punya kebiasaan belajar setiap hari. Daripada langsung memaksa diri belajar 2 jam non-stop, yang kemungkinan besar cuma bertahan 1 atau 2 hari, coba terapkan prinsip Kaizen. Mulailah dengan belajar hanya 1 menit setiap hari. Iya, kamu tidak salah dengar, cuman 1 menit. Kenapa? Karena tugas yang sangat kecil dan mudah seperti ini tidak akan membuat otak kita stres. Otak kita akan berpikir, cuma semenit doang, gampang lah ini, tidak ada tekanan, tidak ada rasa terbebani. Tapi keajaibannya terjadi saat kamu melakukannya secara konsisten. Setelah terbiasa dengan 1 menit, secara alami kamu akan merasa nyaman untuk menambahnya jadi 5 menit. Dari 5 menit, nanti jadi 20 menit, dan tanpa sadar, kebiasaan itu sudah terbentuk dan berjalan otomatis. Rahasia disiplin orang Jepang bukan terletak pada kesempurnaan sejak awal, tapi pada konsistensi. Mereka tidak mengejar hasil instan, mereka membangun momentum sedikit demi sedikit. Selain Kaizen, ada satu lagi rahasia besar, lingkungan yang mendukung. Di Jepang, lingkungan fisik dan sosial, mereka sengaja dirancang untuk mengarahkan orang agar mudah berbuat disiplin, bukan memaksa. Contoh paling nyata adalah soal ketepatan waktu. Kenapa mereka sangat on time? Salah satunya karena sistem transportasi publik seperti kereta sangat tepat waktu. Jadwalnya presisi sampai hitungan detik. Kalau kamu telat 1 menit saja, ya sudah, kamu pasti ketinggalan kereta, dan semua rencanamu bisa berantakan. Lingkungan ini memaksa secara halus agar orang menghargai waktu. Contoh lain soal kebersihan. Kamu mungkin heran, kenapa Jepang bisa bersih banget padahal tempat sampah di jalanan itu jarang sekali ditemukan. Justru karena itulah orang jadi terbiasa menyimpan sampahnya sendiri di dalam tas,
lalu membuangnya nanti saat menemukan tempat sampah yang sesuai di rumah atau stasiun. Ketiadaan tempat sampah malah menciptakan kebiasaan untuk tidak buang sampah sembarangan. Begitu juga di tempat kerja, ruangannya seringkali dirancang minimalis dan terbagi dengan rapi. Tujuannya untuk mengurangi distraksi visual dan membantu orang lebih fokus. Artinya, lingkungan mereka memberikan petunjuk visual atau visual cue yang membuat perilaku disiplin menjadi pilihan yang paling logis dan mudah. Coba sekarang kita lihat lingkungan kita sendiri. Kalau di kamarmu meja belajar berantakan penuh barang, kasur empuk selalu memanggil-manggil untuk rebahan, dan notifikasi HP bunyi terus-terusan, ya wajar kalau kita susah fokus. Ini bukan berarti kamu orang yang malas. Mungkin saja sistem di lingkunganmu yang salah dan perlu diperbaiki. Nah, dari sistem lingkungan tadi, kita masuk ke inti praktiknya sehari-hari, yaitu kebiasaan mikro. Orang Jepang sangat percaya pada kekuatan tindakan-tindakan kecil yang sangat mudah dilakukan, tapi punya dampak besar jika diakumulasi. Apa saja contohnya? Sederhana sekali. Misalnya, membereskan tempat tidur langsung begitu bangun pagi. Tindakan ini hanya butuh 1-2 menit, tapi langsung memberimu perasaan pencapaian pertama di hari itu. Atau kebiasaan menaruh barang selalu pada tempat yang sama setiap kali selesai digunakan. Kunci mobil, dompet, kacamata, semua punya rumahnya masing-masing. Ini membuat hidup lebih terorganisir dan mengurangi stres karena mencari-cari barang. Dalam bekerja atau belajar, mereka juga sering menerapkan prinsip selesaikan tugas kecil dulu. Sebelum mengerjakan proyek besar, mereka akan menyelesaikan tugas-tugas kecil yang cepat, seperti membalas satu email penting atau merapikan folder di komputer. Setiap tugas kecil yang berhasil diselesaikan ini akan memicu pelepasan dopamin di otak kita. Dopamin adalah hormon yang memberikan rasa senang dan puas. Semakin sering kita merasakan kemenangan kecil ini, otak kita akan semakin ketagihan dan termotivasi untuk terus konsisten. Makanya, disiplin itu pada akhirnya bukan soal karakter bawaan lahir, tapi sebuah otot yang bisa dilatih lewat kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Jadi, kalau saat ini kamu merasa hidupmu berantakan, susah fokus, dan sering menunda-nunda pekerjaan, jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan karena kamu orang yang gagal. Ini bukan karena kamu pada dasarnya pemalas. Dan ini juga bukan karena orang lain terlahir lebih hebat dari kamu. Kemungkinan besar, kamu hanya belum menemukan atau membangun sistem yang tepat untuk dirimu. Kamu tidak perlu perubahan drastis dalam semalam. Mulailah dari hal paling kecil, paling remeh, yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Coba rapikan mejamu selama 1 menit. Baca buku 1 halaman saja sebelum tidur. Coba jalan kaki keliling kompleks selama 3 menit. Atau matikan notifikasi media sosial yang tidak penting selama 1 jam. Ingat satu kalimat sederhana dari filosofi Kaizen, lebih baik maju 1 langkah kecil setiap hari daripada hanya bermimpi besar tapi tidak pernah mulai melangkah. Percayalah, dari 1 langkah kecil yang konsisten itu, perubahan besar dalam hidupmu pasti akan terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.